Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar rangkuman dari materi tema 3 yang berjudul Peduli terhadap makhluk hidup untuk kelas 4 SD. Kita lihat yuk seperti apa video rangkumannya. Peduli terhadap makhluk hidup bukan hanya peduli terhadap manusia saja, tetapi peduli juga terhadap hewan dan tumbuhan. Hak manusia terhadap hutan yaitu mendapatkan bahan makanan, contohnya sayur dan buah, bahan bangunan berupa kayu, dan juga udara segar. Selain hak, kita juga punya kewajiban ya terhadap hutan seperti reboisasi, tebang pilih, tebang tanam, dan tidak boleh membakar hutan. Hak kita terhadap hewan di sini contohnya domba. Kita dapat memanfaatkan daging, susu, kulit, dan kotorannya untuk membuat pupuk. Kewajiban kita adalah memberi makan dan minum, membuat kandang, serta memandikan mereka agar mereka sehat dan terhindar dari penyakit. Pemburuan liar sangat dilarang karena melanggar hak hidup hewan, bisa merusak rantai makanan dan juga membuat hewan menjadi punah. Cara melindungi hewan agar tidak punah, menerapkan undang-undang perburuan liar dengan tegas, mendirikan suaka marga satwa, mendirikan cagar alam, mendirikan kebun binatang, dan juga mendirikan penangkaran untuk satwa. Hewan juga memiliki hak untuk hidup. Mereka perlu dilestarikan jenisnya agar tidak punah. Membuang sampah pada tempatnya, melarang perburuan liar, menerapkan tebang tanam dan tebang pilih, reboisasi, daur ulang sampah adalah cara untuk menjaga lingkungan. Wawancara. Ketika wawancara, apa saja yang harus kita pertanyakan? Yaitu, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum wawancara, kita harus memastikan kesediaan narasumber, membuat janji tamu, menyiapkan daftar pertanyaan, serta menyiapkan alat tulis dan recorder untuk merekam. Saat wawancara, kita harus datang tepat waktu. Jangan lupa memperkenalkan diri dan berbicara sopan, bertanya tanpa berbelit-belit, dan mencatat semua jawaban narasumber. Setelah selesai wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih, meminta maaf jika ada yang kurang berkenan, dan berpamitan. Format menulis laporan hasil wawancara. Bab 1 berisi latar belakang, bab 2 maksud dan tujuan, bab 3 topik wacana, bab 4 waktu dan tempat kegiatan, bab 5 laporan hasil wawancara, bab 6 kesimpulan. Makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia adalah beras. Beras mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi. Padi yang sudah menguning disebut gabah. Membutuhkan waktu 110 hingga 130 hari untuk sampai menjadi gabah. Gabah kemudian dikeringkan, dijemur, lalu ditumbuk. Ini pada zaman dahulu ya. Sedangkan zaman sekarang sudah digiling menggunakan mesin. Nah, gabah yang sudah digiling akan menjadi beras. Kemudian beras dimasak menjadi nasi. Selain beras, makanan yang mengandung karbohidrat adalah singkong, ubi, jagung, sagu, kentang, dan gandum. Pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Kegiatan ekonomi yang ada nelayan, petani garam, pedagang, dan pariwisata. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ekonominya ada pertanian, perkebunan, peternakan, industri, permukiman, dan pariwisata. Dataran tinggi adalah
Permukaan bumi yang berada pada ketinggian 200 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ekonominya ada perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Akar fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ada juga yang disimpan untuk menyimpan cadangan makanan. Batang sebagai penyangga tubuh tumbuhan mengalirkan air, mineral, dan juga hasil fotosintesis. Ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Terdapat stomata atau mulut daun untuk bernafas. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan, terdiri dari benang sari dan putik. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk melindungi biji. Biji adalah hasil dari pembuatan. Ada biji berkeping satu atau monokotil, dan ada juga yang berkeping dua yang disebut dikotil. Karakteristik hewan, contohnya pada burung. Hidupnya di darat bisa juga di udara. Bergerak dengan kaki dan sayap, bernafas dengan paru-paru. Ikan, hidup di air, bergerak dengan sirip dan ekor, bernafas dengan insang. Laba-laba, hidup di darat, bergerak dengan 4 pasang kaki, bernafas dengan paru-paru. Contoh karya seni 2 dimensi. Ini ada kolase. Kita buat dulu sketsanya, lalu ditempel biji-bijian. Bisa beragam ya biji-bijiannya. Kalau mozaik mirip juga dengan kolase, tapi menempelnya hanya dengan satu jenis bahan saja. Kalau daun ya daun saja. Sementara kolase bisa campur, bisa daun, bisa biji, dan lain-lain. Kemudian montase ini adalah kumpulan dari berbagai gambar yang sudah jadi, ditempel sehingga membentuk tema baru. Kasti. Lapangan kasti panjangnya 70 meter dan lebarnya 40 meter. Terdiri dari 2 regu, satu regunya ada 12 orang. Kasti termasuk permainan bola kecil. Ada teknik melempar, memukul, dan menangkap bola. Terima kasih ya kalian sudah menyaksikan channel ini. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.